luar biasa kan adik-adik? Pasti dong, luar biasa. Sekarang kita mau kebaktian online lagi. Kita ketemu lagi di kebaktian online. Ya, betul sekali. Jadi, karena kita mau kebaktian, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, terus ajak adik, kakak, abang, semuanya diajak buat kebaktian bareng ya kak? Iya, semuanya harus semangat di minggu ini. Nah, sekarang kita mau ngangkat ujian, tapi kakak minta semua adik-adik harus berdiri. Kita yang semangat, mumpung masih pagi, masih seger kan semuanya. Ayo kita semangat berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa ya kak? Ya, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo bang. Ya, bangkit berdiri ya adik-adik, kita bertepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dan adik-adik ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Tunjukkanlah cara yang benar agar kami dapat memuji nama-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mengaku dosa, kita nyanyi lagu apa kak? Kita akan bernyanyi lagu Allahku Dahsyat. Semuanya tepuk tangan, bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari barat sampai ke timur, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi.
Mari adik-adik kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan ikutilah doa yang Amang ucapkan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan epistel. Jadi kitabnya disiapin dulu ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Manis Kau Dengar. Tapi semuanya harus menyiapkan Alkitab dulu, harus sikap dengan tenang. Sikap berdoa ya adik-adik. Gak ada lagi yang bercanda ya, atau ngobrol sama temennya, sama kakaknya atau adiknya. Sikap berdoa, tangan dilipat, matanya ditutup.
Adik-adik sekalian, epistel dari firman Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah ayat bulanan untuk bulan Agustus, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang 9b sampai dengan ayat 10. Ya, dibuka Alkitabnya ya. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat yang 10. Mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Demikian firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan ungkapan berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengaku iman rasuli kita. Jadi kita bangkit berdiri lagi ya. Ayo bangkit berdiri yang masih duduk ya Kak. Semuanya harus bangkit berdiri. Nah, kita mau nyanyi, tapi adik-adik harus ikut gerakannya. Satukanlah hati kami Ya, jadi harus semangat nyanyinya, harus pakai gerakan, harus kencang ya. Oke, musik. Tepuk tangannya mana? Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, Kakak mau lebih semangat nyanyi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, apa? Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam apa? Dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari adik-adik kita mengaku iman kita bersama-sama seperti saudara-saudara kita di seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Tapi sebelumnya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik duduk yang manis, gak ada lagi loh ngobrol sama abang atau kakaknya, ya. Duduk tenang yang baik ya, ya. Betul, semuanya harus dalam posisi yang tenang ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh panggil papa, mama, abang, adik, kakak, semuanya boleh dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan di-share
mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ikuti doa yang Abang ucapkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami, serta melakukan firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada. Amang berharap kalian semua sehat-sehat selalu, jauh dari sakit penyakit, senang dan bahagia atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus yang baik itu ya. Terima kasih bagi Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah anak-anak sekolah minggu online. Kita belum bisa berkumpul di rumah Tuhan oleh karena situasi dan kondisi karena virus corona ya. Jadi adik-adik tetaplah bersukacita dan bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan, menyanyi di rumah masing-masing, berdoa bersama Bapa dan Mama, dan membaca firman Tuhan bagi yang sudah bisa membaca ya. Nah sekarang firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Amang akan membacakannya dan marilah adik-adik sekalian mengikutinya dengan seksama ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekalian, adik-adik pernah nggak berada dalam ruangan yang gelap atau pernah mati lampu di rumah kalian? Waktu malam hari terutama. Kalau adik-adik berada dalam ruangan yang gelap atau mati lampu di rumah atau di kamar pada malam hari, pasti adik-adik semua akan berteriak ya. Ada perasaan takut karena tidak ada cahaya atau penerang. Kegelapan itu bisa membuat kita takut, stres, dan bisa menangis ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita berada dalam ruangan yang gelap atau lampu yang mati ketika kita berada di kamar atau di rumah pada malam hari. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita berjalan pun kita bisa menabrak kursi atau bangku atau menabrak perabot-perabot yang lain. Sungguh kalau kegelapan itu sangat-sangat menakutkan ya adik-adik. Kegelapan membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Atau ruangan yang gelap atau keadaan yang gelap malah bisa membuat kita jatuh atau terluka atau mengalami kecelakaan begitu. Memang tidak ada yang mau dalam kegelapan adik-adik. Kalau ada adik-adik yang suka pada kegelapan, berarti adik-adik perlu berobat ya, memeriksa bagaimana matanya, apa mungkin matanya juga udah nggak beres, nggak bisa respon atau melihat cahaya lagi. Nah, demikian juga adik-adik. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya berada dalam kegelapan, dalam arti dikuasai
atau dilingkupi oleh kuasa iblis dan maut, oleh hawa nafsu kedagingan, seperti melakukan kejahatan dan dosa, pelanggaran. Karena setiap pelanggaran atau kejahatan yang kita lakukan, seperti berkata bohong, mencuri, atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, pasti ada akibatnya. Pasti ada hukuman yang akan kita alami. Nah, Tuhan tidak mau kita berada dalam kegelapan, dalam kuasa-kuasa kejahatan ataupun dosa yang dilakukan oleh iblis dalam hidup kita ini. Itu sebabnya Allah Bapa yang di sorga mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya kita yang ada dalam kegelapan karena kejahatan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan, kita dipindahkan ya adik-adik dari kegelapan itu kepada terang. Karena Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini adalah terang dunia, terang yang membawa cahaya, penerang yang dapat mengusir kegelapan. Terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat dari terang yang ada dalam dunia ini. Terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus akan membuat kita yang tadinya di dalam kegelapan bisa membuka mata kita untuk melihat kembali, seperti Tuhan Yesus mencelikkan mata orang-orang buta pada waktu itu, dan bisa membuat orang yang buta secara rohani melihat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita yang berada dalam kegelapan itu, yang melakukan kejahatan, dosa, pelanggaran, berbohong, mencuri, mencelakakan orang lain dan sebagainya, supaya kita meninggalkan semuanya itu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan Yesus buat adik-adik kepada kita semua yang percaya dan mengikut Dia ya. Nah, lalu apa yang kita bisa tunjukkan setelah kita menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus? Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan yang kita sudah terima sebagai anak-anak Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan terang itu ya kepada orang-orang di sekitar. Melalui apa? Melalui kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di dalam terang harus berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Kalau adik-adik di rumah ada adik-adikmu, berbuat baik kepada adik-adikmu, berbuat baik kepada abangmu, berbuat baik kepada bapak ibumu, berbuat baik kepada opung, namboru, tulang dan semua ya. Teman-teman, berbuat baik. Artinya tidak melakukan yang jahat, berkata yang baik, ya, berbuat yang baik. Nah, tidak boleh berkata yang jorok atau yang bohong dan sebagainya itu. Apalagi keadilan. Ya. Adil itu artinya adik-adik menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik.
ada orang tua yang baik, ada makanan dan minuman, ada mainan, ada pakaian dan sebagainya. Itu yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi kamu tidak boleh cemburu atau iri hati melihat teman-temanmu misalnya yang memiliki harta benda atau mainan-mainan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Nah, kamu tidak boleh cemburu atau iri hati, bahkan mencuri barang-barang atau milik teman itu. Karena bukan demikian anak-anak Tuhan, ya, anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Lalu kebenaran. Nah, karena kita anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus, maka kalau lampu itu dia memberikan cahaya terang, dia harus terang, mengeluarkan cahaya atau mengeluarkan terang. Kalau lampu itu tidak mengeluarkan cahaya atau terang lagi, maka lampu itu sudah putus atau mati. Bola lampu itu sudah putus atau mati, tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau kita anak-anak terang, maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini anak-anak terang. Melalui apa? Kita rajin beribadah, memuji memuliakan Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin berbuat baik, hormat kepada orang tua, sayang kepada adik-adik dan kakak, melakukan hal-hal yang baik, ya. Itulah kebenarannya, adik-adik, bahwa kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang, menunjukkan terang kita, ya, seperti lampu yang kita butuhkan di dalam ruangan yang gelap, supaya dengan terangnya lampu itu mengusir kegelapan. Tuhan juga mau kita adik-adik menjadi adik-adik yang menunjukkan kita sebagai anak-anak terang, mengusir kejahatan, mengusir kebohongan, mengusir hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mau adik-adik melakukannya, kan? Pasti, ya? Amin. Kita berdoa. Ikuti doa yang Amang ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Engkau sudah menjadikan kami menjadi anak-anak terang di dalam-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak terang di dalam Engkau, melalui perkataan, perbuatan kami, dan hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin adik-adik. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.